Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aula Putu Febriana Widiswari dengan NIM 21770412991, kelas 4D, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 6, mata kuliah Etika Bisnis Profesi dengan dosen pengampu Ibu Made Putri Aryasi SSI MM. Baik, langsung saja pada pemaparan materi bab pertama. Kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut ethos yang artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an, yaitu yang pertama, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis. Yang kedua, terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini, mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Kemudian, etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an di Eropa Barat, dan etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Beberapa contoh perilaku etika bisnis yang tidak etis yaitu yang pertama, mementingkan keuntungan sendiri. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara, padahal sebenarnya praktik curang tersebut tidak hanya dapat merugikan masyarakat, namun juga merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memfitnah. Bagaimana pencemaran nama baik dan fitnah dapat mempengaruhi bisnis hukum. Pencemaran nama baik dan fitnah tidak hanya berlaku untuk tindakan pemilik bisnis. Yang ketiga, tidak bersikap jujur. Dalam bisnis, semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk mengatakan yang sebenarnya dalam setiap tindakannya. Teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilitarisme disebut lagi suatu teori teologis dari kata Yunani telos yaitu tujuan. Prinsip dasar utilitarisme adalah tindakan atau peraturan yang secara moral betul adalah yang paling menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan, atau bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu menguntungkan bagi semua yang bersangkutan. Yang kedua, teori deontologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, deon yang artinya kewajiban atau duty, dan logos berarti ilmu atau teori. Artinya, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Yang ketiga, teori hak. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Ada 3 hak, yaitu hak hukum, hak moral, dan hak kontraktual. Yang keempat, teori keutamaan. Teori keutamaan adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini, yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan 2 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Yang ketiga, peduli dan menghargai orang lain. Kedua sikap ini berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan orang lain. Yang keempat, toleransi, empati, dan sikap positif.
Ketiganya saling terikat dan saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Yang kelima, perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Sebaliknya, perilaku tidak etis di dunia kerja dapat merugikan tidak hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga perusahaan dan masyarakat luas. Area bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama, histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Yang kedua, misi etika. Misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Yang ketiga, teori normatif, meta, dan deskriptif. Yang pertama, teori normatif. Secara normatif, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Yang kedua, teori meta. Meta etika merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Yang ketiga, teori deskriptif. Etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujudnya dalam bentuk tindakan. Etika bisnis dalam bisnis internasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin, tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Pentingnya etika dalam bisnis internasional, perspektif makro bagi perusahaan multinasional, yaitu yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, ras, dan agama. Yang kedua, mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Whistleblower pada lingkungan internal. Dalam lingkungan internal, kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan para karyawannya hanya untuk menekan biaya produksi. Dan lingkungan eksternal, dalam ruang lingkup eksternal biasanya terkait dengan hasil buangan industri, baik itu berupa limbah cair yang dibuang ke lingkungan sekitar atau berupa polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan yang terkait. Sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama, agama. Etika sebagai ajaran baik, buruk, benar, salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Yang kedua, filosofi. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Yang keempat, hukum. Hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih.